benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas shaum junnatun. Puasa itu adalah sebagai tameng dari segala kemaksiatan, sebagai pencegah daripada kemaksiatan. Karena dalane maksiat niku cara Imam Ghazali ada 5. Jalannya maksiat keseluruhannya niku ada 5. Apa 5 itu? Pertama, penglihatan. Karena wong maksiat itu sebab tahu. Lek gak tahu gak akan maksiat. Nomor 2, pendengaran. Tidak melihat tapi mendengar, akhirnya jadi maksiat. Ketika pengucap, muring-muring, rasani, meso-meso, menyakitin orang, nyelatu. Keempat, perut. Kelima, hati. Makanya kita akan bisa disebut sebagai muttaqin, bisa mendapat gelar sebagai orang yang takwa, mendapat sertifikat sebagai orang takwa manakala mampu menjaga 5 ini. Karena niku Kanjeng Nabi dawuh, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma laysa bi ba'sun hadaran mimma bi ba'sun. Seseorang tidak akan mendapatkan titel sebagai muttaqin sebelum meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan, khawatir terjadinya bahaya. Ini ku didhawuhna ada 5. 5 ini keseluruhannya, walaupun di situ macam dari mata, dari telinga, lesan, hati. Ini pokoknya aslinya dari perut, dari makanan. Karena kemaksiatan di dunia, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah, pertama kali disebabkan makan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Adam, fabadat lahuma sawa'atuhuma wa tafiqu alaihima yakhsifani min waraqil jannah. Makan. Anggota keseluruhan dari makan ini gini ku menjaga sangka makan barang halal, barang haram, menjaga halal yang berlebihan, menjaga halal yang berlebihan dan menjaga syubhat. Orang itu sulit akan menjaga haram apalagi syubhat manakala jatahnya makan itu banyak. Yang dibutuhkan banyak, sementara pemasukan pas-pasan. Ketika orang itu makan banyak, niki akhirnya ingin makan enak. Ingin makan enak, ingin makan marung-marungan macam-macam, sementara modal kurang. Lu apa yang terjadi? Ini kembali akhirnya nyolong, ngentit, kepingin gak konangan yo judi dan lain sebagainya, kepingin duit akeh tapi malah justru bangkrut. Jadi biasanya ini kalau makan nggak kusok. Kalau orang itu biasanya makannya enak, kalau makannya banyak, makan nggak enak itu nggak mau. Inginnya makan enak.
Makanya pernah ada seorang guru sowan datang murid, ziarah datang murid. Pernah dalam sampaikan muridnya pas kena penyakit kanker, kantong kering. Nah, ketika kena kantong kering, kedatangan seorang guru. Ini ada regok kelejingan. Kasih makan, tidak ada lauk pauknya, nggak dikasih makan. Masa guru ini teko adu-adu gak diwenehi mangan. Bingung. Akhirnya gurunya itu tanggap, kalau dia itu bingung itu tanggap, ini pengalaman. Santri tadi diajak, mari ikut saya mana? Gir, ikut saya. Kemana Pak? Itulah. Diajak kemana? Ternyata diajak ke penjara. Disuruh melihat macam-macamnya orang di penjara. Ya, itu karena apa kok di penjara? Itu nyolong Pak. Jadi nyopet. Enggak, ujane ora krono nyolong, ora krono nyopet. Hanya karena enggak tuso mangan renek lawuhe. Lho krono mangan gak enak lawuhe, gak tuso padahal gak punya lawu, akhirnya ya curi. Akhirnya di penjara. Loh, dengar iki. Tapi ketika kita makan sedikit, niku gak butuh makan enak, makan macam-macam, masak macam-macam, males. Kenapa? Butuhnya hanya sedikit. Untuk memperkecil makan, sedikit makan, ini sulit kalau nggak poso, itu loh ini. Dan kenyataannya pada waktu bulan Ramadan, berarti oleh Allah Ta'ala 1 bulan kita berbuka sedikit saja, bisa kok. Dan tidak pada bulan Ramadan, kalau panjenengan mau bisa. Wah, Pak kuat nyambut gawe kalau. Apakah kalau waktu Ramadan nggak kuat nyambut gawe? Apakah kalau Ramadan nggak punya uang? Apakah kalau bulan Ramadan sepi harta? Enggak kan? Ya sama saja. Tinggal kita menahan nafsu itu mau nggak kuat. Satu. Kedua, ketika sudah makan barang haram, ini oleh Allah dilarang sowan. Bagaimana tidak? Hanya gara-gara tidak punya wudhu saja gak boleh sowan. Padahal hadas itu barang mubah. Bahkan dalam keadaan junub itu boleh, nggak dosa. Namun karena kita mengikuti nafsu junub itu aja, belum mandi, nggak boleh sowan kepada Allah. Sampai diaturkan, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jangan sekali-kali mendekat kepada diri Allah dalam keadaan junub sampai engkau mandi. Coba kita pikirkan, dalam keadaan junub mawon yang di situ halal, gak boleh mendekat. Apalagi makanan barang haram. Apalagi kerjanya barang haram. Makanya Syed Abdul Qadir Al-Jilani Quddasa Sirah dalam Fathur Rabbani ngendikan kepada para santri, kalau saya ingin melihat kerjamu itu beres apa tidak, halal apa tidak, saya nggak perlu melihat
Bagaimana caranya kau menimbang di pasar? Bagaimana caranya engkau naker di pasar? Jujur apa tidak? Tidak perlu. Tapi saya kalau ingin tahu pekerjaanmu itu halal atau tidak, syubhat atau tidak, haram apa tidak, cukup melihat kau gunakan apa harta itu. Cukup melihat apa kau gunakan apa harta itu. Demikian pula ketika ingin tahu apa yang kau makan itu halal apa tidak, syubhat apa tidak, cukup bisa dilihat kau gunakan apa tenaga itu. Kalau ternyata kau mendapatkan tenaga yang super, tenaga yang kuat, ini kau gunakan untuk syubhat, ini karena ketahuilah makananmu syubhat. Apalagi harta tenagamu kau gunakan untuk maksiat, ketahuilah yang kau makan itu maksiat. Kau makan itu adalah haram. Tapi kalau yang kau makan itu barang halal, halal murni, maka anggotamu akan kau gunakan untuk ibadah, untuk yang halal. Untuk mendapatkan makanan yang halal ini, kalau makannya banyak sulit, ini waktu. Nah, tentunya bisa didapatkan kalau memang makannya itu sedikit. Taqlilul akli wasyurbi, meminimalisir makan dan minum. Untuk meminimalisir makan dan minum ini kalau tidak puasa berat, saudara. Berat. Ya bisa kalau mau. Coba panjenengan makan pagi ini kalau ada makanan sebenarnya sudah masuk kan cukup. Tapi sulit untuk berhenti. Rekoso untuk berhenti padahal gak punya modal kan. Ternyata taat kepada Allah itu yang sulit bukan melakukan perintah, meninggalkan. Aja mangan warak, kan meninggalkan kan, gak kerja apa-apa, gak modal apa-apa. Ini gini kata ibadah gak ada modal ya. Gak butuh modal malah justru memperkecil modal. Ini gak kuat ya aneh. Maka dari itu di sini dikatakan innamas saumu junnatun, bahwa puasa itu adalah tameng dari semua maksiat. Katanya ngomong ini luwi rasa-rasen kok. Tapi nyawang nonton luwi yo. Rasa-rasen. Ini. Dan kenyataan ketika waktu bulan suci Ramadan, ketika dalam keadaan puasa, Masya Allah, banyak kita baca Quran. Masih sempat kita baca Quran setiap hari. Kalau tidak waktu bulan Ramadan, karena tidak puasa. Untuk istiqomah baca Quran, yaitu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Niki lho yang dikendaki dengan dawuh Kanjeng Nabi innamas shaum junnatun. Fa idza kana hadukum shaiman fala yarfus wala yafsuk wala yajhal. Karenanya ketika waktu puasa usahakan jangan rafas. Baik rafas dalam perbuatan, rafas dalam perkataan. Apa rafas itu? Rafas itu perbuatan yang mengarah di dalam birahi, itu namanya
profas. Termasuk dalam perkataan ini bahasa Inggrisnya berkata yang jembrek, perkataan sing troco apa ini? Trocoh atau cerbek. Napa? Nggih. Cerbek. Aja. Nah, termasuk anak wong liwat, wuh, seger ya, kok segerdon. Wuh, pokoknya lek ini perkataan yang cerbek. Kedua, wala yafsuk, jangan melanggar perkara yang diharamkan. Tapi ini jenisnya mulak. Untuk meninggalkan perkara yang diharamkan ini gara-gara makan yang gak halal. Kalau makan dan ketika nanti perbuatan yang gak halal, ya akhirnya makannya malah jadi gak halal. Itu terus makanya orang itu kalau sudah maksiat ingin maksiat lagi. Maksiat yang kedua itu adalah sebagai ukubah, sebagai balasan atau siksaan daripada maksiat yang pertama. Tapi ketika orang itu ingin taat lagi karena sebagai pahala daripada taat yang pertama. Itu gitu. Mulane asline dawuh niku Jamiul Kalim, dawuh siji niku wis kena kuwabeh niku. Wes. Yafsuk wala yajhal, dan jangan melakukan perbuatannya orang bodoh. Perbuatannya orang bodoh. Lek sing fasik mau ya termasuk rasan-rasan, nyakitin orang, bentak-bentak orang. Itu termasuk perbuatan fasik. Dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang bodoh, bengok-bengok, terus menghina, mentertawain orang. Ada orang jatuh ditertawain. Makanya Allah Ta'ala berpesan kepada kita, wala yaskhar qaumun an qaumin wa min qaumin wala nisa'un min nisa'in. Kenapa? Wala yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhun. Jangan kau mentertawain pada orang lain, barangkali mereka itu lebih mulia daripada kamu. Kadang-kadang anak kecil dicacinya caci maki oleh teman-temannya, dihina-hina oleh temannya. Ternyata ketika sudah dewasa malah justru menjadi orang yang sukses. Yang suka menghina ternyata enggak. Maka itu yang dihina ternyata lebih mulia daripada yang menghina. Jangan sekali-kali seorang wanita mentertawain wanita lain. Barangkali orang yang kau tertawain lebih mulia daripada yang mentertawain itu. Itu perbuatan bodoh. Atau safain ala ahad, membodoh-bodohkan kepada orang lain, menggoblokkan kepada orang lain, mentololkan kepada orang lain, apalagi menganjing-anjingkan, membedes-bedeskan
Ini perbuatan bodoh. Pewedas, asu, ya. Pedas, asu, terus celeng, macam-macam. Itu perbuatan yang bodoh. Apalagi anaknya sendiri. Kalau anaknya sendiri zaman pedas anaknya sapa, gitu ya. Anjing anaknya sapa. Kalau kamu mengatakan anakmu anjing ya berarti ya kau yo anjing, karena anjing itu anaknya anjing, ya. Gak sadar, wajingan. Padahal kata-kata orang tua terhadap anak itu doa. Makanya jangan sekali-kali mengatakan kepada anak yang jelek-jelek, yang negatif. Nah, anaknya juga duit, waduh anak pinter, harus jadi bendahara. Gitu. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni syaimun. Kalau ternyata dikarain orang, jangan balas. Tadi katanya tidak diperbolehkan untuk berbicara kotor, berbicara dengan bodoh. Sementara kalau kita diganggu orang boleh melakukannya. Wa man tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum wa la ta'tadu. Kalau ada orang yang berzalim kepada engkau, maka balaslah kezaliman sebagaimana yang diperlakukan kepada engkau, jangan melampaui batas. Jadi kan boleh. Nah ini bagaimana? Karenanya ketika engkau dicaci maki orang, jangan melakukan perkara yang diperbolehkan, yaitu mencaci orang. Tapi kalau kamu akan membalas mencaci maki, bilangilah pada dirimu, aku poso, tak boleh bicara kotor. Aku poso, gak boleh bicara bodoh. Ada. Jangan kamu menggunakan dalil orang yang dimaki-maki boleh membalas maki-maki. Memang boleh, tapi untuk spesialis ketika puasa tahanlah itu, dikarenakan puasa itu tujuannya untuk menahan. Kalau tidak puasa mana tahan. Lah berbicara itu bisa dengan hatinya, kalau puasa itu sunat, bisa dengan lesannya dan hatinya kalau itu Ramadan. Kalau Ramadan bilangkan, kowe poso. Jangan bertengkar karena ashurul hurum. Orang-orang Islam diperbolehkan perang. Tapi ketika di dalam Ashurul Hurum tidak diperbolehkan perang. Lek Ramadan malah boleh. Ketika diperangi. Yaitu dalam perang Badar, itu perang pada bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran pada hari Jumat bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan ke-8, tanggal 17. Kan Muharram, Safar, Mulut, pada Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab.
Muharram, Safar, Maulud, ada Maulud dengan sholat dan lagi Rejab, Ruah, Poso, setengah 9 ya, 9, bulan 9 dan 9. Pada tanggal 17 bulan Ramadan summa tahid an tuftiru ala do'amin halal. Karenanya di dalam berbuka usahakan dengan berbuka yang halal, sebab tidak ada gunanya bagi kita meninggalkan perbuatan yang halal, tapi melakukan perkara haram. Puasa itu meninggalkan perkara halal, makan halal ditinggalkan, minum halal ditinggalkan, setubuh halal ditinggalkan, kok malah digunakan makan barang haram. Boleh uceng kelangan delek, boleh upo kelangan ampeng. Wala tastaksir fatazidu ala ma ta'kulu kullalailatin. Jangan sekali-kali dalam berbuka banyak sehingga melebihi daripada kebiasaan yang kau makan. Minimal puasa itu sama dengan ketika tidak puasa dalam sisi banyaknya. Niku puasane wong sing cocok karo syariat. Kalau bisa dalam puasa itu jangan sampai kita hanya mindah waktu. Berarti ketika biasanya makan 3 kali kok malam tetap 3 kali. Atau biasanya 2 kali kalau malam kok, kalau puasa kok 2 kali. Ini berarti tidak ada perbedaan antara engkau puasa dengan tidak puasa hanya karena pindah waktu belaka. Itu aja lumayan nih ya. Lumayan itu saja. Sedangkan maksud daripada puasa itu hanya satu, mecah syahwat, mengendalikan syahwat. Karena menghancurkan syahwat, memecah syahwat, caranya untuk mecah syahwat dengan mengendalikan keinginan. Jangan sekali-kali dalam puasa menuruti apa yang diinginkannya, sehingga tidak ada perbedaan dan tidak ada asarnya puasa. Maka sebenarnya tidak hanya dengan puasa bisa hasil riyadhah ini, yang penting ketika kita mempunyai keinginan kita cegah. Baru kalau sudah tidak ingin kita makan. Seperti Mbah Manat selaku pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Abdul Karim, sampai riyadhahnya barokai kepada para cucu-cucunya. Pondok Pesantren Lirboyo sekarang itu sudah cucu bahkan buyut, tapi masih eksis, bukan tambah surut, santrinya tambah pesat, padahal gak ada pelajaran umumnya, gak disiapkan untuk guru.
santrinya ada 30.000. Ini menunjukkan betapa riadohnya para beliau yang pendirinya. Nah, termasuk riadohnya Mbah Manap itu selalu mencegah apa yang diinginkan. Maka pernah terjadi ingin tempe saja sampai 2 tahun gak keturutan. Bukan karena tidak ada tempe, tapi selama masih ingin tempe tidak dikasih. Tidak dikasih. Nah, sehingga anggapan temannya itu nggak doyan tempe. Akhirnya ketika silaturahim datang ke rumahnya teman, dengan temannya itu disembelihkan ayam, makan enak-enak dan dikasih tempe. Karepnya karena dia itu tidak mau tempe, itu nanti kan biar makan enak, makan ayam. Kenapa ya? Kasihan dia tidak pernah makan enak. Terus keinginannya temannya itu biar makan enak lah. Dibeleno ayam terus kalau dikasih tempe. Dia tahu dia gak mau tempe. Tapi apa yang terjadi malah yang dimakan tempe. Heran temannya, tidak mau tempe. Oh di sini malah yang milih kasih ikan malah milih tempe, ini bagaimana? Terus baru ketahuan. Karena ketika di pondok itu dia ingin tempe, akhirnya nggak dikasih tempe. Lah kita kan waktu dikasih makan itu ada makanan ayam, dia ingin senang dengan makanan ayam yang dimasak enak itu. Dengan tempe ya senang ayam, dia milih tempe. Loh semacam itu. Makanya karena riadohnya semacam itu, masya Allah luar biasa artinya. Nah, kita nggak mau riadoh ini. Yo pilih yang enak. Nggak ada tempe dengan ayam kok malah dipilih tempe ini. Kenapa? Karena memang kita tidak ada keinginan untuk memecah syahwat, untuk mencegah keinginan, tapi untuk menuruti keinginan. Nah itu apa? Akhirnya nggak riado ya anak yo. Dadine itu. Masya Allah, di tujuan puasa itu bukan tidak makannya, bukan siang nggak makan itu mulai pagi sampai sore nggak makan itu enggak, bukan itu. Kalau itu hanya puasa yang wajib begitu saja untuk menggugurkan kewajiban. Tapi yang pokok dari puasa adalah mencegah syahwat. Karena syahwat itu ketika dituruti akan semakin melunjak. Wa nafsu katifmilhu in, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radai wa in taftimhu yan fatimi. Nafsu iku kaya dene bocah cilik sing doyan nusu lek diterusno tambah gedhe panggah nusu. Tapi kapan sira gelem menyapihnya? Pertama nangis kaing-kaing tapi suwe-suwe yo ora doyan ini. Panjenengan ingin bangun dituruti satu tuntutannya 10 kali lipat. Contoh saja, ada seorang yang melarat, punya rumah gede, wis ditonjok karo kayu warung pisan. Dia hanya yang diinginkan hanya satu, ingin punya rumah gedong, biar tidak kedinginan dan tidak khawatir guling, dan bisa terjaga dari asu kalau masuk. Yang diinginkannya rumah gedong gitu saja. Wis, saya tidak ingin macam-macam, pokok punya rumah gedong semarem. Coba kamu turuti, bisa dibelikan rumah gedong.
nanti menuntut 10 kali lipat. Karena sudah jadi rumah gedung, lalu keinginannya, aduh, ini di keramik, ya, gitu. Pada waktu belum gedung nggak punya ingin keramik, tapi setelah di gedung ingin keramik. Terus wah ini di internet ini enak ya, ditutup internet ini lah padang, geng. Ketika waktu rumah gede kan nggak patut di internet, gak ingin internet, tapi sudah punya rumah gedung ingin di internet. Boleh internet ini pakai apa itu namanya sudah di keramik, wah ini ada sofanya, gini. Sudah berapa lagi? Kalau waktu masih gede gak mungkin ingin sofa. Coba rumahnya gede gak ada misternya, aku pakai sofa dimakan rayap. Gak ingin sofa. Terus nanti ketika ada sofanya, wah ini ada televisinya, wah ini ada bupetnya, lewat terus sudahnya. Setelahnya kasih bupet barang itu mikir, wah ini ada garasinya. Walaupun mobil jelek-jelekan, kalau jelek ingin wah masuk ini terus nih. Makanya ketika keinginan nafsu itu dituruti akan mentarget 10 kali lipat, dituruti target 10 kali lipat, nah terjukat 10 lipat. Satu-satunya jalan dikasrun, dihandle, dipecah, nangis. Tapi lama-lama kan yo galuh, ngerti galuh ya? Kulino, itu lama-lama akan menjadi kulino. Kulu syai'nal kulino wal biasa. Ini caranya untuk menggendel. Puasa itu maksudnya itu bukan hanya mindah makan. Walaupun mindah makan itu sudah bernilai. Masya Allah. Nomor loro wa tadha'ifu quwwati, melemahkan keinginan, kekuatan dengan cara lapar, kekuatan daya untuk melihat, mendengar, berbicara dan sebagainya menurun. Akhirnya rasa-rasen. Pemana kata misuh-misuh rasa-rasen. Ini tidur melulu. Kenapa kok di situ dilemahkan di takwa, biar ada takwa supaya kuat untuk takwa. Dan kenyataan ketika kita bulan suci Ramadan, takwanya sholatnya cuma waktu juga enteng, bahkan tidak itu. Setelahnya sholat tarawih kita mampu untuk, setelahnya sholat isya mampu melakukan sholat 20 rakaat, 23 rakaat. Ini nyata. Coba bayangkan ketika tidak dalam keadaan puasa, bisa panjenengan istiqomah sholat 23 rakaat? Loh, ini loh. Kenapa gak pun poso? Itu permasalahannya itu, gak mau puasa, gak mau menghandle, gak mau mencegah syahwat. Fa idza akalta siyatan mata tarakta biya ma fataka dakhwatan fala faidata fi shaumi. Ketika engkau dalam waktu puasa, dalam waktu sore alias maghrib, makan untuk ngodoni, untuk dendam atas kelaparan dalam untuk apa yang ditinggal dalam waktu pagi. Biasanya saya pagi bisa makan ini, saya langsung geruduk-geruduk. Maka tidak ada faedahnya dalam puasamu. Waqad naqalta alaika, waqad saqalta alaika, waqad saqrat alaika maidatuk. Yang sudah barang tentu perutmu berat. Wis niku jelas. Jadi kalau panjenengan buka dengan menukar, menyusul, mengganti apa yang semestinya kita makan dalam waktu pagi, maka perut akan berat. Kalau sudah berat, ingin tidur, baca Quran tidak kuat, sholat tidak kuat, ngantuk
Dan itu juga terbukti nyata ketok welok-welok buka akeh langsung apa maneh taruh karo kolok gak kuat Pak wis. Padahal sudah tahu semacam itu, ngerti semacam itu, keadaan semacam itu paham. Tapi kenapa dan mengapa sudah jelas paham dan ngerti, jelas welo-welo, terus penyebabnya yang ngerti kaya sik kenangan titik gak gelem niki yo nek apa ngoten niku.